Oke, halo Wak, kembali lagi di channel kami Kopi Hitam. Sesuai janji kita kemarin, kita akan memasang piringan cakram dan memastikan ya kondisinya bisa terpasang dengan baik. Setelah kita review kemarin dan unboxing dan kita bahas singkat tentang disc brake Delcavic ini, yang pastinya akan kita pasang ke si Bella. Oke, di sini kita udah nyiapin piringan cakramnya sendiri ukuran 260 mm, dan ini bracketnya dan beberapa tools, ada kunci T, tang kesok seperti biasa, dan kunci L bintang. Oke, atau kunci T40, dan kunci-kunci yang lain ini ada 12-14 ring, dan ini ada bracket standar dari kaliper bawaan motor ya, karena kita di sini udah make piringan cakram ukuran 220 mm. Sedikit informasi, piringan cakram 220 mm ini setara dengan ukuran piringan cakram motor bebek ya, motor bebek Honda. Jadi kemarin udah di upgrade, cuman ada sedikit kendala, kurang lebih udah hampir 2 tahun kita pakai. Sekarang mungkin saatnya kita upgrade. Oke, mari kita lanjut ke pemasangan. Simak terus videonya, let's go. Yang pertama kali copot as roda, dilepas. Oke, ini untuk as standarnya masih pakai ini ya, as standar bawaan motor, belum kita ganti, masih original. Oke, yang ini dia ukuran baut 14, yang ini murnya mur 19. Nggak tahu kalau motor-motor yang lain atau yang udah pernah diganti ada macam-macam ukurannya. Kita lepas bagian roda depan. Oke, ada yang lupa sedikit, kita tahan dulu supaya kita nggak kesulitan. Untuk si kunci L piringan cakramnya sebaiknya kita kendorin dulu. Kunci L yang ini, kita kendorin dulu pakai kunci L6. Oke, kunci L6 ya. Kalau sedikit agak susah, boleh sambil digedor atau di toko pakai palu. Oke. Untuk pengendoran ataupun pelepasan baut L pada piringan cakram bebas ya, boleh silang, berurutan, yang penting jangan dol. Oke. Setelah baut piringan cakramnya udah kendor, baru as rodanya kita cabut. Angkat as rodanya.
pusing, kita lepas juga. Nah, ini dia, ini yang kita kendori dulu sebelum as rodanya kita cabut. Ini juga masih masih standar ya bawaan motor. Geser dulu. Oke, ini yang kita kendorin tadi. Ini kita udah lama pakai, mungkin ada kena benturan sedikit, agak baling jadi nggak center lagi. Jadi ada kendala di setiap kali pengeremannya kita pakai, terasa seret. Ini bautnya udah kita lepas satu persatu. Ini kita lepas. Untuk ukurannya sendiri 220 ke 260 mm, nggak beda jauh ya sebenarnya. Beda jauh ya, selisihnya 40 mm lah. Oke, yang ini kita lepas. Oke, makasih piringan cakram 220 sudah menyelamatkan dan menemani perjalananku. Kita pinggirin dulu, kita museumkan. Sekarang kita pasang piringan cakram 260 mm nya. Oke, untuk teman-teman mungkin barangkali ini sedikit tips ataupun arahan untuk baut yang ini, baut piringan cakramnya tadi. Nah, yang ini sebelum memasang lagi ataupun ini bautnya dikunci, itu usahakan kasih grease ya di bagian ulirnya sini. Di bagian ulirnya sini boleh kasih grease, atau di lubangnya ini, di lubang yang ada di velg. Gunanya apa? Supaya dia nggak berkarat, dan ketika teman-teman ingin membongkarnya lagi itu nggak ada terjadi lengket, dol, karena ulirnya ini ataupun lubangnya ini udah berkarat gitu. Ini sedikit mohon maaf agak kotor ya, soalnya lagi musim hujan, tapi nggak ada salahnya sambil kita bersihin sela-selanya. Kita lanjut ke pemasangan. Nah, kelihatan ya, ini baut cakram tadi yang udah kita kasih ini grease. Kita pasang. Untuk penguncian disarankan untuk dengan metode silang ya. Pengunciannya silang kiri kanan atas bawah. Supaya ketatnya ataupun pengunciannya maksimal merata. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini penampakannya. Oke, kita kunci. Maksudnya menyilang tadi gini teman-teman, setelah dari baut yang sini kita pindah ke sini, atau dari sini pindah ke sini gitu. Itu trik ataupun tips penguncian baut, entah itu baut piringan cakram, baut mesin, pokoknya yang dia ada 4 sisi gini. Gunanya apa ya? Supaya pengunciannya ataupun pengetatannya dia rata gitu, mengantisipasi jangan ada yang dol ataupun tidak merata gitu. Mungkin teman-teman yang lain yang udah paham boleh bantu diterangin lagi di kolom komentar, atau kalau memang aku salah boleh dikoreksi.
Oke, ini udah sementara kita kuatin secukupnya aja dulu, karena nanti setelah kita pasang di atas baru kita kuatin lagi atau kita ketatin lagi. Oke, ini penampakannya setelah kita pasang, lebih kelihatan ini ya, padat ya, lebih kelihatan berisi. Oke, yang ini kita singkirin dulu, kita pinggirin dulu. Oke, untuk yang ini kaliper standarnya ini kita kan udah pakai disc brake atau piringan cakram 220 mm. Nah, jadi kita mau ngelepas bracket piringan cakram 220 mm nya, kemudian kita pakai ini, kita pakai yang ini, bawaan dari piringan cakram Delcavic ini tadi. Tapi sebelumnya kita kembalikan dulu bracket standarnya biar bisa dipasang, karena kemarin kita udah copot. Untuk pelepasan kalipernya, bracket kalipernya maksudnya, nih kita pakai kunci L bintang tadi atau T40 ya. Teman-temannya yang lain di sana bisa nyebutnya itu kunci L bintang atau T40. Oke. Bagi teman-teman yang udah pernah pakai piringan cakram 220 untuk mengembalikan bracket yang variasi ini untuk dipasang lagi yang standar ini gitu, yang ini itu dilakukan untuk pelepasan kampas remnya dulu, Nah, ini kita udah kecolongan lagi nih, harus kita pasang dulu. Untuk melepas baut pengikat kampas rem, kita pasang ke posisi kayak gini dulu ya, baru kita buka baut kampas remnya pakai kunci T8. Keras juga Pak, pantas nggak bisa tadi. Nah, udah kendor, kita buka sampai habis, kita lepaskan sampai habis. Lalu untuk baut bracketnya kita lepaskan lagi. Lepas, kurang lebih posisinya kayak gini, nampak ya Pak ya, itu kurang deket. Nah ini dia, ini tuh kalipernya masih standar ya, original bawaan pabrik. Nanti kalau udah ada dana ataupun di project-project selanjutnya baru kita upgrade, insya Allah. Kalau kurang jelas mohon maaf ya, karena udah malam. Jadi untuk teman-teman usahakan setiap kali melakukan perbaikan di motornya ataupun melakukan pengerjaan di motornya, usahakan sediain kain lap atau kain gombal untuk lap biar nggak berceceran kemana-mana kotorannya. Jadi meskipun mekanik ya
kebersihan tetap dijaga ya Pak ya, karena ya kebersihan sebagian dari iman. Pesan moral. Oke, ini agak sedikit keras. Jeng jeng. Akhirnya pakai tang juga, nggak kuat pakai tangan. Gila, udah lama nggak dibuka kayak gini dah. Pas, ini dia. Ini tadi dia baut kampas rem depannya nih, yang kita maksud tadi baut. Nah dia pakai kunci T8. Oke, ini kampas remnya asli. Mohon maaf kalau udah habis juga, segera kita ganti ya. Oke. Nah, jadi gini. Ini dia. Ini bracket variasi atau bracket yang kita pakai waktu ini masang piringan cakram 220 mm ini. Ini karena dia pakai yang standar nggak nyampe, itu nggak cukup. Jadi kita pakai yang ini. Ini banyak nih dijual-jual, atau barangkali yang beli ini ada yang satu set dengan ininya. Kebetulan kemarin beli terpisah karena stoknya kebetulan lagi kosong kemarin. Jadi buat yang ini kita copot yang ini, karena ini nanti akan kita pasang ke sini, ke bracket standarnya sini itu. Tapi kalau teman-teman yang upgrade-nya dari piringan cakram standar yang masih bawaan pabrik original, itu nggak perlu gitu. Ini karena kemarin udah di upgrade ataupun diganti dengan yang 220 mili, itu mau nggak mau dipindahin. Oke, untuk ngembalinya sama, ini pakai kunci L6 juga. Bagian yang ini atasnya ini agak sedikit keras juga ya. Kita lepas dulu. Oke, ini udah terlepas. Yang ini pakai kunci, yang ini ini pakai kunci 12 ring. Usahakan pakai kunci ring ya. Kalau kunci pas kemungkinan besar akan dol ataupun apa namanya itu selain dol, aus dia, aus. Oke. Ini udah terlepas semuanya. Kalau ada yang kotor, berpasir atau berkarat, dibersihkan dulu. Boleh pakai apa namanya, anti karat, atau boleh digosok pakai amplas kertas pasir, dicuci supaya nggak lengket nantinya. Nah, ini dia nih, ini posisi keadaan udah terlepas. Ini dia bracket polosan dari piringan 220 mm tadi. Oke, nih kita singkirin dulu. Nah, baut yang ini tadi yang akan kita pasang ke sini gitu. Jadi yang pakai kunci L6 itu kita posisikan yang di sini gitu. Jadi posisinya diperhatiin. Di sini ada coakan, ini ada coakan supaya dia nggak mereng atau nggak lari-lari, biar dia tetap stay di posisi kayak gini. Nah, kita pasang kayak gini, nampak ya. Oke, baru yang ini kita pasang di sini. Jangan lupa ya, setiap kali pemasangan terlebih dahulu dikasih grease atau pelumas, atau bahasa yang sering kali kita ucapin itu gomok. Oke, jangan lupa dikencengin, kuatin. Yang ini tadi yang pakai buat 12 tadi di bagian mana, yang sini. Oke, sini kita kencangkan juga.
pastikan jangan sampai lepas ya, karena bahaya juga pengereman depan, resikonya besar Wak, hidup dan mati. Oke, yang ini kunci L tadi dikuatin juga. Kalau ada yang nanya misalnya Bang atau Wak, kunci-kuncinya beli di mana ya, teman-teman bisa belilah di toko-toko kunci-kunci di daerah inilah tempat tinggal kliennya kan. Cukup kunci 12 ring dan 14 ring double ring, kunci L6, tang kalau diperlukan, kunci T8, kunci L bintang, atau ini T40. Baru yang sebelah sana boleh pakai kunci shock 19, atau kalau mau pakai kunci ring bisa juga. Usahakan untuk pembukaan muka baut dan mur pakai kunci ini, kunci ring gitu, biar nggak aus atau nggak dol. Oke, udah kita pasang, kita kembalikan ke kaliper standarnya tadi gitu ya. Nih untuk sedikit saran juga nih, tips supaya nggak salah kaprah di bagian di sini, jangan lupa dikasih grease tadi ya, pelumas atau grease, biar bautnya ini ataupun bracketnya ini bisa leluasa maju mundur gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kelihatan ya. Nih, ini udah kita kembalikan. Jadi bagian yang atas masuk ke posisi yang sebelah sini, bagian atas daripada kaliper standar. Untuk bagian yang bawah ini masuk ke sini gitu. Jadi gunanya dia dikasih grease tadi biar dia bisa maju mundur dengan leluasa, biar nggak lengket. Karena kalau ini lengket ya rem teman-teman, rem motor teman-teman akan lengket juga, seret juga, kesat, nggak berfungsi normal, nggak berfungsi maksimal gitu. Oke, kita posisiin dulu. Nah, oke, kita pastikan untuk bracketnya ini bisa bergerak sempurna supaya dia nggak lengket nih. Nah, ini posisi di luar, kita dorong, pastikan dia nggak lengket supaya remnya nggak lengket gitu. Karena kalau rem lengket ya bahaya Wak, bahaya, bisa jungkir balik juga ya kan. Nah, oke. Nih, untuk kampas remnya jangan dipasang dulu ya, kampas remnya jangan dipasang dulu, dipasang belakangan aja gitu. Kita lap tangan dulu biar nggak kemana-mana gomoknya ataupun olinya. Kameranya geser sedikit Bang, kita geser. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas boleh ditanya di kolom komentar ya Wak ya, biar kita bisa ini buat sesi tanya jawab mungkin ya, biar teman-teman nggak bingung gitu. Sementara kita buat video tutorial pemasangan piringan cakram. Jadi kalau nggak ngerti, nggak paham ya buat apa ditonton kan gitu kan. Oke, kita pasang roda depannya. Untuk busingnya atau bosnya ini yang sebelah kiri atau di sebelah piringan cakram, jangan lupa kita pasang. Untuk di sebelah sana itu ada box ataupun keongan gigi nanas untuk ini apa namanya ya, untuk yang menggerakkan tali speedometer, apa itu namanya tuh. Mungkin kalau kalian ada yang tahu boleh disisipkan di kolom komentar. Oke, pemasangan di as roda depannya. Untuk pemasangan ya, pastikan roda depan ini, as roda depan maksudnya
itu sudah dikasih ini lumasan biar dia nggak seret, nggak lengket ketika dimasukkan, karena kalau berkarat ya repot Pak, bongkar pasangnya susah. Kelihatan kan? Oke, kelihatan. Ini murnya kita pasang. Jangan dikunci dulu ya, mur as rodanya jangan dikunci dulu, tapi kita kencengin dulu baut piringan cakramnya tadi, baut L tadi. Seperti tadi kita kunci secara kita kunci secara menyilang, bawah, atas, kiri, kanan. Bawah, atas, kiri, kanan. Nah, setelah baut yang 4 ini terkunci kuat, baru kita pasang si bracketnya ini. Kita dapat baut ya. Begini. Posisi yang ada lubangnya ini, gitu, yang ada coakannya itu di posisi kaliper standarnya, di posisi ini bracket kaliper standar. Yang ini itu ke sok depan. Oke, jadi gini ya, ini Pak, ini mungkin ada kendala nih dikit, ternyata dia nggak PNP. Jadi bracketnya ini sama shocknya ini, lubangnya dia nggak center, nggak sejajar. Jadi mungkin ada yang harus kita lakukan perubahan, ada yang harus kita bubut atau kita geser supaya lubangnya ini dan ini bisa sejajar. Karena ini kalau kita paksa ya sama aja, nggak berfungsi. Nah ini dia. Jadi untuk bautnya ini dia nggak bisa masuk. Oke, nah jadi mungkin video pemasangannya kali ini kita potong dulu sampai di sini, sampai benar-benar kita bisa pasang bautnya ini ke sini, baru nanti kita lanjutin lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Bye bye. Oke Wak, balik lagi di video kelanjutan kita kemarin di pemasangan disc brake atau piringan cakram 260 mm dari Delcavic. Kemarin sempat ada kendala ya pemasangan dari bracket kalipernya ini di sini. Oke, ini udah kita gerinda, terlalu rumit kalau harus bubut juga ya. Nih kelihatan bagian sini, bagian di sini nih dikit aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena dia memang mentok di bagian sini gitu. Jadi nggak bisa dipaksa karena efeknya ya lama-kelamaan mungkin bakal ini juga fatal juga gitu. Jadi bukan berarti ini nggak PNP ya, sebenarnya PNP untuk semua Matic Honda kecuali Vario yang lubang cakramnya ini ada 5, lubang bautnya ini ada 5, semua PNP gitu. Ini sebenarnya PNP gitu, cuman ya
Kalau nggak di gerenda ini, kalau nggak di papas atau di apa namanya dikit ya, di gerinda lah, dikikis. PNP juga, cuma namanya PNP paksa gitu. Jadi kita cari aman aja gitu. Jadi kita ambil di bagian sini aja dikit, biar di posisi ini dia nggak ada kendala sama sekali. Untuk masuk baut ke sini aman, dari yang baut untuk ke kalipernya juga aman. Oke, kita lanjutkan pemasangan. Simak terus videonya. Oke, itu pertama-tama ini kita masukkan dulu bracketnya. Nah, ini kan udah gampang nih. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Nah, kemarin ini nggak bisa sama sekali mentok atau lengket. Pokoknya bautnya bisa masuk, tapi itu tadi paksa PNP juga, artinya PNP di sini paksa gitu. Nah, ini udah gampang ini masuk baut bracketnya. Sebelum kita kunci, kita pasang juga kalipernya pakai baut L yang udah disediain, pastinya pakai kunci L6 juga. Oke, barangkali mungkin agak sedikit susah ya gitu, karena di mana-mana yang namanya melakukan ubahan atau modifikasi gitu, kita harus memang beberapa kali harus melakukan penyesuaian gitu. Jadi di sini kita nggak terlalu banyak melakukan penyesuaian, tapi sebenarnya kalau dianggap sepele atau dianggap biasa aja ya resikonya fatal juga gitu, karena ini bagian pengereman sebenarnya Wak ya. Oke, untuk penguncian baut pastikan semuanya ulirnya atau drat di bautnya itu masuk dengan sempurna ya, biar nggak terjadi yang namanya aus, selek ataupun dol, yang bahasa sehari-hari yang paling sering kita ucapkan. Nah, ini udah, ketika ulirnya udah masuk dengan sempurna, baru tinggal kita kuatkan gitu. Ini L bintangnya. Nah, ini kan udah gampang nih masuknya. Kalau kemarin memang nggak mau masuk sama sekali, bisa masuk tapi dipaksa gitu. Jadi kita nggak mau ngambil resiko, jadi cari aman ya, harus kita lakukan ubahan juga atau modifikasi juga gitu. Balik seperti yang ini kita bilang tadi lah ya, yang namanya melakukan modifikasi itu memang harus ada melakukan perubahan custom. Jadi kita nggak bisa asal-asal tempel gitu, terutama ini di bagian pengereman, karena ya resikonya fatal kalau dianggap sepele. Hidup dan mati ini soalnya nih Wak, rem, masalah rem ya. Mungkin kalau sekedar cover body mungkin masih bisa lah gitu, cuman ya siapa sih yang betah punya motor, punya kendaraan asal-asalan aja. Oke, ini udah masuk dengan sempurna ulir atau dratnya, udah kita kencangin juga, udah kita kuatkan. Pastikan ya tiap kali Wak ngunci baut itu terkunci dengan baik atau terkunci dengan kuat semuanya. Oke, udah terpasang, tinggal sedikit aja sebenarnya, cuman kemarin karena ada kendala kan nggak mungkin kita paksa kan, berbahaya nanti gitu, nanti hasilnya nggak maksimal. Oke, ini udah terpasang, kurang lebih penampakannya kayak gini. Oke, lumayan padat dan berisi ya, kelihatan lebih gambot.
coba boleh kita putar bagian roda depannya. Mudah-mudahan nggak ada kendala atau nggak ada yang lengket. Oke. Itu masih bunyi dari kampas ininya ya, kampas remnya ya. Karena untuk piringannya sendiri ini masih penyesuaian di permukaan kampas remnya. Itu nanti mungkin dengan pemakaian beberapa hari, 2 atau 3 hari nanti udah mulai hilang gitu. Jangan khawatir tuh teman-teman yang baru upgrade atau baru ganti piringan cakram, itu rata-rata memang ada bunyi atau semacam suara gesekan di bagian ininya, piringan cakramnya, kurang lebih kayak gini. Nah gitu. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting untuk rodanya berputar dengan baik gitu, itu nggak ada masalah gitu. Atau juga piringan ini lumayan tebal juga ya daripada piringan cakram yang lain ataupun piringan cakram standarnya gitu. Ini ketebalannya 4 mm. Kalau yang standar ataupun bawaan dari pabriknya itu yang original 3,5 atau 3,5 mm. Oke, penampakannya tadi udah kita putar, untuk kinerja udah maksimal. Mungkin di lain hari atau di lain waktu atau video selanjutnya kita coba untuk test reading gimana sih performa dari disc brake atau piringan cakram si Delcavic ini, yang tentunya ukuran 260 mm. Apakah dia berfungsi dengan baik, sesuai realitas, sesuai harapan, sesuai keinginan. Tetap pantengin terus channel kita, Kopi Hitam. Video kita kali ini sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Bye bye.